Oke, Bapak Ibu, kita akan segera mulai pelatihan kita pada pagi hari ini untuk materi kedua dari kami. Izin mulai nggak, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya nabi. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa bersua di ruang Zoom ini untuk melaksanakan pelatihan kita pada hari ketiga ini, Bapak Ibu. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaat dari Muhammad. Amin, amin. Amin, amin. Oke, Bapak Ibu, karena di sini ini merupakan pertemuan kita yang pertama nih, Bapak Ibu, dengan saya. Oke, jadi sebelumnya kami akan perkenalan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Karena dari hari Senin sampai Selasa ini baru kali ini saya bisa jadwal saya untuk mendampingi Bapak Ibu untuk pelatihan ini. Bapak Ibu, perkenalkan saya Wahyu Afrizal, akrabnya panggilannya itu Wahyu. Saya berasal dari sebuah pulau kecil yang mungil di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tepatnya di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Kota Mataram. Bapak Ibu, dan kami di sini bertugasnya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Mataram, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah kemarin pada bulan ini di provinsi kami, tepatnya di pulau kami juga telah dilaksanakan untuk MotoGP 2023. Ada Bapak Ibu yang sudah ke sini kemarin? Nah, bagi yang belum, semoga nanti bisa ada kesempatan dan ada rezeki untuk bisa menonton MotoGP secara langsung di sirkuit Pertamina Mandalika. Salam kenal Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan mulai. Izin sharing. Oke, Bapak Ibu, kita akan segera mulai. Kami lihat di sini dari 24 peserta, ada sekitar 15 peserta yang sudah on kamera, dan ada sekitar 8 peserta yang sudah menggunakan background dari AKMI. Nah, kepada yang belum, kami persilahkan untuk mengikuti bagaimana komitmen belajar yang ada pada kelas kita, agar pelatihan kita ini berjalan dengan baik, kondusif, dan lancar. Oke, Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan ini di sini dalam waktu 1 jam ke depan kita akan bersama-sama membahas dan mendiskusikan materi yang bertajuk wawasan literasi sosial budaya jenjang madrasah ibtidaiyah Bapak Ibu untuk pelatihan tindak lanjut hasil asesmen kompetensi madrasah Indonesia tahun 2023.
Adapun tujuan dari mata pelatihan ini Bapak Ibu nggih, yaitu melalui pelatihan ini, melalui pelatihan lanjut hasil AKMI ini diharapkan kepada para peserta pelatihan mampu memahami konsep dan kompetensi literasi sosial budaya. Ya, Bapak Ibu. Jadi di sini ada dua di sini Bapak Ibu nggih, memahami konsep dan kompetensi-kompetensi yang ada pada literasi sosial budaya Bapak Ibu. Nah, di sini kami Bapak Ibu ada pertanyaan. Kami harapkan nanti Bapak Ibu bisa menanggapi pertanyaan yang kami sampaikan ini. Nggih, Bapak Ibu nggih. Pertanyaannya yaitu apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika melihat gambar berikut. Di sini ada dua gambar Bapak Ibu nggih. Mari Bapak Ibu yang ingin berkomentar kami persilahkan untuk raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Saya Novia Rahmasari, Bapak dari MI Al-Hasimiyah Kembangan, Ibu Novia Jakarta Barat. Rahmasari. Novia Rahmasari, biar kami catat nih, nggih. Silakan Ibu Novia Rahmasari, kami persilahkan untuk mengomentari gambar ini. Ya Bapak, mohon izin Bapak untuk gambar yang pertama yaitu gambar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila itu sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup bangsa yang disimbolkan dengan kebinekaan tunggal ika, bineka tunggal ika. Untuk gambar yang kedua itu ada banyak kebinekaan atau keberagaman di Indonesia seperti keragaman suku, ras, dan bangsa. Jadi dengan bineka tunggal ika kita dengan keberagaman yang banyak di Indonesia diharapkan untuk menerapkan bineka tunggal ika. Gitu, sekiranya itu aja Bapak. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu Novia Rahmasari atas tanggapannya. Ya, saya akan berikan reaction dulu untuk Ibu Novia Rahmasari nih. Kita akan berikan reaction untuk atas jawaban dari Ibu. Ya, kita berikan love ya untuk Ibu Rahmasari. Mantap. Semangat Bu. Mari Bapak Ibu yang lainnya kami persilahkan. Yang ingin berkomentar, ingin menanggapi gambar yang ada pada layar ini. Ya, silakan Pak Naswan. Sudah. Mohon izin Pak, saya mau coba. Oke, silakan Pak Naswan. Mengenai gambar yang ada di layar, bahwa Indonesia terdiri dari beberapa coba yang mungkin satu simbol Bhinneka Tunggal Ika dengan berbagai macam keragaman budaya dikemas menjadi satu, bermacam-macam suku, tetapi memiliki satu tujuan yang sama. Oke, mantap Pak Naswan ya. Kita berikan reaction dulu untuk Pak Naswan dulu nih. Reaction yang ya mantap ya Pak Naswan ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Novia Rahmasari dan Pak Naswan atas komentarnya terhadap gambar ini. Dan di sini izinkan kami untuk menambahkan jawaban, Bapak Ibu. Memang benar sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Novia sama Pak Naswan tadi. Dari gambar di sini memang ya ada gambar tentang Pancasila sama gambar penduduk yang beragam, Bapak Ibu. Nah, di sini maksud dari kedua gambar ini yaitu bahwa Pancasila ini merupakan dasar negara kita dan juga selain berfungsi sebagai dasar negara, Pancasila ini berfungsi juga sebagai pandangan hidup bangsa yang tentunya dengan dijadikannya sebagai pandangan hidup, Pancasila ini nantinya akan ada pada jiwa-jiwa masyarakat yang ada di Indonesia ini, sehingga masyarakat yang ada di negara kita ini memiliki terhadap bangsa ini, tentunya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ada, itu semakin mempererat rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan, dan rasa cinta tanah air bagi semua warga negara yang tinggal di negara ini. Dan juga di sini Bapak Ibu kita harus menyadari hakikat bahwa di NKRI ini ya bukan hanya Wahyu Aprizal aja penduduknya, tapi ada Komang, ada Kade, ada Wayan, ada Nababan, Simanjuntak, Samuel dan lain sebagainya. Dan
dan terhadap mereka semua itu tentu di sini kita harus punya rasa toleransi sehingga apa yang menjadi tujuan negara kita bisa tercapai, yaitu ingin mewujudkan negara yang damai, sejahtera, dan maju. Jadi seperti itu tambahan dari kami, Bapak Ibu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi ini yang kami sampaikan tadi, Bapak Ibu, berdasarkan kondisi Indonesia yang beragam, maka hendaknya menjadi negara yang bersatu, yang menjaga perdamaian dan menjunjung moderasi beragama. Ini Bapak Ibu, kita di sini memang harus kita bersatu meskipun kita berbeda-beda suku, ya. Contohnya di sini kami di Lombok, ini Bapak Ibu, ya, kami sendiri di sini suku Sasak, dan Bapak Ibu di sini Jakarta biasanya suku Betawi yang ada. Atau di ruang Zoom ini ada jadi suku lain juga nggih selain Betawi atau Sunda atau Jawa nggih? Banyak di Jakarta banyak. Jawa, Sunda. Semua suku ada di Jakarta. Waduh, semua suku berarti ada nggih? Oh, mohon maaf kalau Pak Naswan suku apa nih? Ya. Kalau Pak Naswan, mohon maaf suku apa? Asli Jakarta. Wah, asli Jakarta berarti Betawi nggih? Dia Betawi. Bisa bahasa Betawi berarti Pak Naswan. Bisa. Biar kita tes ini sekarang ini. Maksud saya mau nanya gitu maksud saya, Pak. Nanya apa? Mau nanya bahasa Betawi itu kayak gimana maksudnya biar kita dengar ini. Biar langsung dari native speakernya kan kita dengar bahasa Betawi itu seperti apa. Enggak apa-apa saya nanya penasaran bahasa Betawi. Enggak? Kalau orang-orang luar Pulau Jawa, artinya luar dari Betawi, kalau kita masuk ke DKI atau Jakarta, pasti akan mengikuti bahasa. Nah, gini Pak Naswan, misalnya saya nanya gini, nanti Pak Naswan langsung terjemahkan ke dalam bahasa Betawi ini apa yang kami katakan ini. Misalnya saya mau pergi ke pasar bersama ibu membeli ikan. Nah, gimana bahasa Betawinya itu? Paling hanya ya. Kalau bahasa Betawi itu kasar ada. Kalau pakai bahasa Betawi yang agak kasar, gue mau ke pasar beli ikan. Oh gitu ya. Berarti hampir sama ya kayak bahasa Indonesia gitu. Kalau yang sedikit halus, gimana? Kalau mau beli ikan. Oh gitu ya. Iya, terima kasih Pak Naswan. Oke. Mohon maaf. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, adapun urgensi kita dari literasi sosial budaya ini, yang pertama ini ada harapannya, yaitu literasi sosial budaya ini diharapkan menjadi hal yang penting yang harus dimiliki masyarakat bangsa Indonesia, apalagi bagi peserta didik kita di sini. Mereka harus menyadari bahwa hidup di Indonesia itu, bahwa mereka itu harus bisa hidup berdampingan dengan suku lain, dengan agama lain, dan dengan begitu di mana pengetahuan seperti itu kita harus tanamkan sejak dini kepada peserta didik kita agar mereka nanti besarnya bisa suatu dewasa bisa memahami bagaimana kondisi masyarakat Indonesia yang plural ini. Dan yang berikutnya, literasi sosial budaya ini Bapak Ibu mengusung nilai-nilai moderasi beragama, yaitu yang pertama memiliki komitmen kebangsaan, yang kedua mengembangkan sikap toleransi, kemudian yang ketiga bersikap akomodatif dan inklusif, Bapak Ibu. Nah, di sini kenapa literasi sosial budaya ini perlu diintegrasikan dalam mata pelajaran? Nah, sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa peserta didik kita ini perlu diberikan pengetahuan bahwa hidup di masyarakat di Indonesia ini yang plural itu kita harus bisa menghargai, menghormati budaya orang lain, agama orang lain, adat tradisi orang lain. Yang tentunya di antara masing-masing daerah itu memiliki adat tradisi budaya yang berbeda-beda, Bapak Ibu ya. Misalnya di Jakarta itu merupakan menurut kami itu miniatur dari Indonesia ini. Jadi
nantinya dari peserta didik kita yang dari sejak dini diberitahukan informasi bahwa bangsa Indonesia ini dia masyarakatnya plural, sehingga nanti ketika dewasa mereka bisa memahami hakikat tersebut bahwa di sini kita harus bisa hidup berdampingan dengan dan dalam keberagaman ini, sehingga pembelajaran literasi sosial budaya ini perlu diintegrasikan dalam mata pelajaran dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik tentang masyarakat Indonesia yang plural dan juga untuk meningkatkan semangat literasi peserta didik kita, Bapak Ibu. Karena berdasarkan hasil studi PISA itu, ini hasilnya sangat menyedihkan Bapak Ibu. Hasilnya bahwa ya semangat literasi bangsa kita ini selalu turun terus, sehingga dengan begitu ini Kementerian Agama mengadakanlah AKMI ini untuk meningkatkan semangat literasi peserta didik kita, dan juga termasuk kita juga selaku pendidik agar giat berliterasi, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, literasi sosial budaya ini merupakan kemampuan untuk mengetahui, merespon, merefleksi, mengevaluasi, dan mencipta pengetahuan, rencana sikap, rencana tindakan yang terkait dengan komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodatif dan inklusif, dan desain berlandaskan pada isu-isu strategis yang relevan, serta nantinya dikaitkan dengan konteks lokal, nasional, maupun global, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya di era globalisasi. Nah, ini Bapak Ibu maksud dari literasi sosial budaya. Ini definisinya dari literasi sosial budaya, Bapak Ibu. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu capaian kompetensi yang ada pada literasi sosial budaya. Nah, jadi untuk jenjang MI Bapak Ibu, untuk jenjang madrasah ibtidaiyah ada 5 capaian kompetensi yang diharapkan dapat dikuasai atau dimiliki oleh peserta didik, khususnya untuk literasi sosial budaya. Capaian kompetensi yang pertama yaitu secara umum peserta didik telah mampu menyebutkan perlu pengembangan kemampuan menunjukkan dan mengidentifikasi satu problematika mencakup materi komitmen kebangsaan, toleransi, dan akomodatif inklusif dalam konteks lokal. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian untuk capaian kompetensi yang kedua, secara umum peserta didik telah mampu menjelaskan perlu pengembangan kemampuan membedakan dan menemukan satu problematika mencakup materi komitmen kebangsaan, toleransi, dan akomodatif inklusif dalam konteks nasional, Bapak Ibu. Kemudian yang capaian kompetensi yang ketiga, secara umum peserta didik telah mampu memberikan contoh dan menerapkan perlu pengembangan kemampuan mengkategorikan satu problematika mencakup materi komitmen kebangsaan, toleransi, dan akomodatif inklusif dalam konteks global. Kemudian untuk capaian kompetensi yang keempatnya, secara umum peserta didik telah mampu menganalisis, mendeteksi, dan mengaitkan 2 problematika mencakup materi komitmen kebangsaan, toleransi, dan akomodatif inklusif dalam konteks nasional. Kemudian Bapak Ibu untuk yang capaian kompetensi 5-nya yaitu secara umum peserta didik telah mampu menghubungkan, memilih, dan mencari alternatif 2 problematika mencakup materi komitmen kebangsaan, toleransi, dan akomodatif inklusif dalam konteks global, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu capaian kompetensi yang ada pada jenjang madrasah ibtidaiyah untuk literasi sosial budaya. Nah, di sini yang perlu ingin kami tekankan di sini Bapak Ibu, dari capaian kompetensi yang ada di sini, cara membedakannya yaitu yang pertama, untuk membedakan capaian kompetensi yang ada ini, kita lihat dari kata kerja operasional yang ada pada capaian kompetensi ini. Kita dari CK1 Bapak Ibu, kata kerja operasionalnya itu menyebutkan, menunjukkan, dan mengidentifikasi. Kemudian untuk CK kedua, menjelaskan, membedakan, dan menemukan. Kemudian untuk CK ketiga, Bapak Ibu, memberi contoh, menerapkan,
dan mengkategorikan. Kemudian untuk CK keempat, menganalisis, mendeteksi, mengaitkan. Kemudian untuk CK kelima, menghubungkan, memilih, dan mencari alternatif. Nah, itu cara membedakan. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, Bapak Ibu, untuk CK1 itu memiliki satu problematika. Kemudian untuk CK1 dan CK2, Bapak Ibu, dari CK1 sampai CK3 ini hanya satu problematika. Kemudian untuk CK4 dan seterusnya itu dua problematika, Bapak Ibu. Dan juga untuk yang capaian kompetensi 1, itu konteksnya lokal, Bapak Ibu. Itu perbedaannya. Untuk CK2 nasional, untuk CK3 global, untuk CK4 nasional, untuk CK5 konteksnya itu global. Jadi lokal, nasional, global. Oke. Oke, Bapak Ibu, jadi seperti itu cara membedakannya, ya, Bapak Ibu. Kita lanjut ke slide berikutnya, Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang kami katakan tadi itu, Bapak Ibu. Ini untuk CK yang ada pada literasi sosial budaya ini, seluruh CK-nya itu ada 9, dan untuk MI itu sampai CK 5, Bapak Ibu. Itu yang harus dikuasai. Kalau peserta didik kita berada di CK 5, berarti di sini peserta didik kita itu predikatnya itu sangat baik. Dan standar untuk dikatakan baik itu berada pada CK ketiga. Nah, untuk kontennya, Bapak Ibu, untuk literasi sosial budaya itu ada yang disebut dengan komitmen kebangsaan, toleransi, dan akomodatif inklusif. Itu kontennya, Bapak Ibu. Untuk persoalannya, kalau CK1 sampai CK3 itu ada satu persoalan, CK2 itu 2 persoalan, maksud saya CK4, 5 dan 6 itu 2 persoalan, kalau CK7, 8 dan 9 ada 3 persoalan. Kemudian untuk konteksnya, CK1 itu lokal, CK2 nasional, CK3 global. Terus CK4 lokal, CK5 nasional, CK6 global. CK7 lokal, CK8 nasional, CK9 global. Nah, ini Bapak Ibu, untuk tingkat yang MI dari CK1 sampai CK5. Untuk jenjang MTS dari CK3 sampai CK7. Untuk jenjang madrasah aliyah dari CK5 sampai CK9. Nah, untuk MI, Bapak Ibu, kami ulangi sekali lagi, itu untuk dikatakan memiliki kompetensi yang baik, itu peserta didiknya itu harus berada pada CK ketiga. Karena kalau dia di bawah CK ketiga, misalnya di CK2, Bapak itu dapat dikategorikan berada di cukup dia kompetensinya. Apalagi di CK1 berarti kan kurang. Berarti standarnya CK 3 untuk yang tingkat jenjang atau tingkat jenjang madrasah ibtidaiyah, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ada konten dan subkonten. Dalam literasi sosial budaya ini, Bapak Ibu, nah yang warna merah ini sudah kami bedakan, inilah yang disebut dengan konten. Yang pertama ada komitmen kebangsaan, yang kedua ada toleransi, yang ketiga ada akomodatif dan inklusif. Nah, yang warna biru inilah yang disebut dengan subkonten, Bapak Ibu. Nah, di sini komitmen kebangsaan itu maknanya yaitu wujud dari kesadaran diri untuk menerima, mengapresiasi, dan berpartisipasi aktif sebagai bagian dari bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdiri atas 4 pilar, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu maksud komitmen kebangsaan. Kami ulangi sekali lagi, Bapak Ibu, untuk komitmen kebangsaan maksudnya yaitu wujud dari kesadaran diri untuk menerima, mengapresiasi, dan berpartisipasi aktif sebagai bagian dari bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdiri atas 4 pilar. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian toleransi di sini yaitu maknanya yaitu wujud dari sikap saling menghormati perbedaan dan memberi ruang kepada orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, mengekspresikan atau menyampaikan gagasan atau pendapatnya, dan juga kita harus menghargai kesetaraan,
kemudian bersedia bekerja sama. Itulah yang dimaksud dengan toleransi. Kemudian yang ketiga, akomodatif inklusif. Maknanya yaitu wujud dari sikap kesediaan untuk menerima, mempertahankan, mengaktualisasikan tradisi, budaya, dan ide-ide baru dalam perilaku keagamaan. Sejauh perilaku itu tidak bertentang dengan ajaran-ajaran agama. Bapak Ibu, itu maksudnya dari akomodatif inklusif. Kami ulangi, akomodatif inklusif itu adalah wujud dari sikap kesediaan untuk menerima, mempertahankan, mengaktualisasikan tradisi, budaya, dan ide-ide baru dalam perilaku keagamaan sejauh tidak menyimpang dari ajaran agama. Nah, kemudian untuk yang biru, warna biru ini Bapak Ibu, ini merupakan subkontennya Bapak Ibu. Misalnya subkonten untuk konten komitmen kebangsaan, yaitu menghargai dan menjiwai identitas nasional, menghargai dan menindaklanjuti perjuangan para pahlawan. Kemudian yang berikutnya mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan integrasi nasional. Kemudian untuk yang konten toleransi, subkontennya itu menghargai dan mengapresiasi perbedaan agama, ras, suku, budaya, dan golongan. Kemudian yang berikutnya terbuka dan mengapresiasi kesetaraan gender. Berikutnya mengusung spirit perubahan secara baik. Kemudian yang terakhir tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Kemudian untuk konten akomodatif dan inklusif, adapun subkontennya yaitu yang pertama mempertahankan kearifan lokal atau local wisdom. Yang kedua menyempurnakan diri dengan mengadopsi ide-ide baru yang positif. Kemudian yang ketiga terbuka dan apresiatif terhadap amaliyah keagamaan yang berbeda. Kemudian yang terakhir terbuka dan apresiatif terhadap fenomena globalisasi atau globalisasi. Nah, ini Bapak Ibu tentang konten dan subkonten. Kalau konten ini yang warna merah ini ada 3, komitmen kebangsaan, toleransi, dan akomodatif inklusif. Kalau subkontennya ini warna biru ini Bapak Ibu. Nah, untuk konteks Bapak Ibu ada 3 juga. Ya, ada lokal, nasional, global. Untuk lokal ini yaitu peristiwa yang terjadi di sekitar lingkungan rumah kita. Itulah yang disebut dengan lokal. Kemudian nasional ya itulah ini peristiwa yang terjadi di ranahnya di aspek negara. Kalau global itu ranahnya dunia, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu di sini kami ada video pembelajaran bagaimana mengintegrasikan pembelajaran literasi sosial budaya dalam pembelajaran di kelas. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan mengamati video ini setelah kegiatan pelatihan ini Bapak Ibu. Karena kalau kita nonton videonya ini langsung, kami pikir di sini waktunya nggak akan cukup Bapak Ibu. Karena videonya hasil video durasinya 15 sampai 20 menit. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silahkan mengcopy link video ini. Kemudian nanti ini menjadi referensi bagi kita untuk bagaimana mengintegrasikan pembelajaran literasi sosial budaya pada pembelajaran kita di kelas Bapak Ibu. Nah, sudah kami kirimkan link videonya Bapak Ibu, silahkan di copy kemudian nanti disimpan linknya itu. Nah, itu nanti silahkan ditonton setelah kegiatan pelatihan ini sehingga itu menjadi referensi bagi kita untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas pembelajaran kita di kelas Bapak Ibu. Karena kita harus menyadari tidak ada namanya orang yang sempurna, pasti kita ada kekurangan. Diharapkan dengan menonton video ini bisa memperbaiki apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi kendala pembelajaran kita di kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Nah, nanti dari video itu di sini kami harapkan Bapak Ibu mengamati langkah-langkah penguatan literasi sosial budaya yang diterapkan oleh guru-guru yang mengajar di video tersebut Bapak Ibu. Ya, untuk selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini saatnya kita akan berkolaborasi Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu di sini akan mengerjakan tugas ini di ruang breakout room sesuai dengan kelompok yang telah dibagikan oleh instruktur IPS. Sepertinya Ibu Dewi Saripah yang telah membagikan kelompoknya. Nanti silakan Bapak Ibu
mengerjakan lembar kerja ini di ruang breakout room kelompok masing-masing. Nah, saya copy dulu link LK-nya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mengerjakan LK ini di ruang breakout room sesuai dengan kelompok yang telah dibagikan sebelumnya. Sudah ada kelompoknya kan Bapak Ibu nggih? Halo Bapak Ibu. Sudah, Pak. Nah, nggih, nanti silahkan Bapak Ibu berkolaborasi di ruang breakout room dan mendiskusikan LK yang sudah kami kirimkan ini. Silahkan dikerjakan dalam waktu 10 menit Bapak Ibu nggih. Nanti 10 menit kemudian kita akan balik bersama-sama di ruang kelas kita di kelas D 0196. Silakan Bapak Ibu, kami persilahkan. Nah, sebentar dulu Bapak Ibu. Kami akan perlihatkan dulu tugasnya Bapak Ibu. Kenapa dia pas? Share screen. Share screen. Ntar hilang. Nah, ini Bapak Ibu sudah kelihatan layar kami di sana. Share screen untuk tugasnya. Ntar hilang. Ya, masih Kamu loading. hilang banyak. Nah, udah Bapak Ibu sudah terlihat tugasnya. Nah, di sini ada teks bacaan nanti yang akan dianalisis oleh Bapak Ibu secara berkelompok. Nah, ini yang terlihat di layar ini teks bacaan untuk kelompok 1. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan rame-rame mengerjakan LK ini. Bisa 1, 2, 3 orang yang menyelesaikan ini, Bapak Ibu. Mungkin ada yang menulis nama kelompoknya, ada yang tulis materinya, ada yang tulis kontennya, Bapak Ibu. Nah, ini tugasnya, jadi masing-masing kelompok punya teks bacaan sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Ini teks bacaan untuk kelompok 1, kemudian yang berjudul tadi itu, ya, pahlawan di daerahku. Kemudian untuk teks bacaan kelompok 2 yang berjudul Aksi Habibie. Kemudian untuk kelompok 3, biar untuk teks bacaan kelompok 3 judulnya Biar Tak Memiliki Tas Cantik. Kemudian untuk kelompok 4 judulnya yaitu Tetabuhan Ul Daul Makin Gaul. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu, semangat. Silakan dikerjakan Bapak Ibu. Mana kelompoknya ya? Iya, kami arahkan. Oke. Pembagian kelompok. Waduh. Kenapa dicoret pembagian kelompok ini ya? Kelompok 3 ini kenapa dicoret ya? Pak Ahmad. Ibu Alawiyah kelompok 1 196. Ibu Devi kelompok 1 juga. Ibu Iva mana? Oh, Ibu Iva kelompok 2. Bu Mimi kelompok 3. Terus Pak Muhammad Sabil kelompok 4. Ibu Novia kelompok 4. Ibu Rezeki kelompok 4. Pak Haji Imron kelompok Pak Haji Imron kelompok 3. Ibu Mulyana kelompok 4.
Terus Pak Naswan, kelompok 4. Ibu Siti, kelompok. Bentar dulu. Udah ada kelompok 5 tadi. Kelompok 4. Oh, kelompok 5 ada. Kenapa hilang kelompok 5 ini? Nama kelompok. Saya nggak pernah. Oh, nggak ada suara ya? Nah, udah. Ibu Salwa, kelompok berapa? Ibu Salwa. Ibu Salwa. Kamu cara ganti namanya di apa sih? Kelompok 1. Bu Usniati, kelompok 2. Ibu Siti, kelompok 5. Ibu Septia, kelompok 5. Usama, Bu Usama, kelompok 5. Oh, gimana? Udah sampai di mana ini diskusinya? Sinyalnya kok kurang bagus nih, Pak. Enggak, kita kurang bagus. Kalau di Jakarta biasanya sinyalnya paling bagus di sana. Malah kita yang di kepulauan ini yang sinyalnya kurang. DKI kan, aduh, itu ibu kota itu. Kurang bagus ini, Pak. Oh, gitu ya? Saya pikir malah di Jakarta itu yang paling kencang sinyalnya. Oh, ini kenapa nih? Tergantung SIM card-nya, Pak. Oh, tergantung providernya mungkin. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu kami kirimkan CK-CK untuk membantu, gitu. Jadi CK-CK ini tinggal di copy paste saja, gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan kelompoknya. Ini kita download dulu, Pak ya. Nggak usah di-download Bapak Ibu, tinggal langsung dikerjakan di situ aja. Langsung Google Doc. Di Doc. sini, langsung di Google Doc, nggak usah di-download. Karena biar kalian bisa kita periksa sama-sama. Langsung di sini aja, nggak usah di-download. Nanti kalau sudah selesai mungkin baru bisa di-download aja yang sudah jadi. Kalau pengerjaan yang ini langsung di Google Doc aja. Google Dokumen, Google Doc. Oke Bapak Ibu, untuk materinya itu di sini kan Ibu dapat pahlawan.
pahlawan itu, ya. Iya. Nah, ini untuk silakan mungkin bisa rame-rame masuk ke linknya aja Bapak Ibu, rame-rame dikerjakan, ada yang tulis nama, ada yang tulis materinya, ada yang kontennya, ada yang CK-CK-nya ya. Ini bisa dikerjakan rame-rame ini. 100 orang juga bisa mengerjakan langsung di sini. Nah, untuk materinya nih Bapak Ibu tinggal lihat judulnya aja ini Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu, silakan. Wifi-nya keluar saya deh. Waktunya tinggal 8 menit lagi Bapak Ibu. Tinggal kontennya dulu nanti. Ya, silakan di copy paste Ya di sini coba Bapak Ibu Bu. ya. Ya Ibu Devi yang menentukan, nanti saya yang ketik gitu ya. Nggih. Silakan. Semangat. Ayo Bu Devi. Ini nama Ya kelompoknya itu saya kan tulis dulu. materinya juga tuh. Bisa mungkin 2 orang yang ngetik nih Bapak Ibu biar cepat ini. Ada yang ngetik kelompoknya, ada yang tulis materinya, kontennya. Nah, kontennya 3 tadi itu apakah dia toleransi, apakah akomodatif inklusif, Bapak Ibu nggih? Atau komitmen kebangsaan. Ini disesuaikan dari bacaan yang ada Bapak Ibu nggih. Nah, untuk subkontennya itu ada di bahan ajar yang ada di LMS Bapak Ibu nggih. Ini HIP, sekarang HIP. Saya nggak tahu, Bu. Ini saya lagi jemput. Iya. Ini berarti Nggak ada. Nah, untuk konten dan subkontennya kami akan kirimkan Bapak Ibu nggih. Untuk mempermudah pengerjaan ini kami akan kirimkan konten dan subkontennya. Ayo. Biar nanti tinggal di copy paste saja ini. Nah, itu Bapak Ibu nggih, itu konten dan subkontennya, tinggal nanti Bapak Ibu copy paste. Ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kita baru berempat ya. Itu kontennya tentang kebangsaan ya, Pak? Nah, nanti silahkan disesuaikan dari cerita itu Bapak Ibu nggih. Silahkan di. Nah, kayaknya kontennya tentang Silakan, kebangsaan mana nih. yang cocok kira-kira ini? Apakah kontennya komitmen kebangsaan atau toleransi atau akomodatif inklusif? Dan juga silakan ditentukan nanti subkontennya. Misalnya tadi kan misalnya Ibu, menurut Ibu bisa komitmen kebangsaan, apakah subkontennya itu menghargai dan menjiwai identitas nasional atau mengutamakan kepentingan bangsa dan kepentingan pribadi, atau yang mana? Ini salah satu aja dipilih Bapak Ibu nggih dari subkonten ini. Jangan semuanya, salah satunya aja dia. Ya Bapak Ibu, silakan dilanjutkan diskusinya. Waktunya tinggal 7 menit lagi. Oh iya, Bapak. Ya, gimana ini saya ketik dan nih. Iya, gimana nih? Ya. Tandain itu ya? Ya, pada terakhir. Iya, Pak. Waalaikumsalam ya, Bapak. Oke, gimana? Bapak kita cuma berdua. Oh, kemana rekan-rekannya lagi nih? Aduh. Iya nih Pak, belum masuk nih. Waduh, gimana? Masih dipanggil Pak Kepala Madrasah mungkin ini. Mungkin ya. Atau mungkin lagi di BK. Nah, nggih, Bapak Ibu, kami sudah kirimkan ini di chat, ada CK-CK-nya, ada juga konten sama subkontennya. Nanti Bapak Ibu silahkan menganalisis mana CK yang sesuai, mana konten yang sesuai, sama subkonten yang sesuai. Nah, silakan Bapak Ibu, coba bisa turun sedikit Bu, bisa turun biar kami bisa arahkan sedikit.
Nah, kelompoknya kalau hanya berdua yang hadir ya berdua aja gitu kan, berdua yang Iya. kami nilai gitu kan. Nah, ini Bapak untuk ini langsung diketik di sini, Pak. ini langsung di situ aja. Untuk Oke, materinya, oke, nah siap. materinya tinggal ambil judulnya itu aja. Oh, Materinya gitu. oh gitu. Oke, oke, oke. Nah, kalau konten misalnya ada tiga tadi kan, ada misalnya komitmen kebangsaan, toleransi, atau akomodatif inklusif. Silakan pilih salah satunya itu sesuai dengan yang cocok dengan cerita ini. Cerita yang berjudul biar tak memiliki tas cantik ini, tas cantik. Oh, Pak, kalau kita rencana tadi kontennya itu mau tentang kemanusiaan. Gini, mohon maaf Bu, ini disesuaikan dengan cerita ini Bu, okay? Cerita yang berjudul biar tak memiliki tas cantik ini. Kira-kira konten yang mana yang tepat? Apakah komitmen kebangsaan, apakah toleransi, atau apakah akomodatif inklusif? Jadi disesuaikan dengan cerita ini, Bapak Ibu, mana konten dan subkonten yang tepat. Nah, kemudian untuk perbedaan CK-nya ini kira-kira CK berapa ini cocoknya ini? Apakah CK 1, CK 2, CK 3? Nah, untuk CK ini Bapak Ibu sudah kami kirimkan di kolom chat. Nanti Bapak Ibu bisa, oh yang cepat itu CK 3 atau CK 4. Nah, silakan di copy paste CK itu di kolom sebelahnya. Nah, terus kalau yang terakhir ini kalau diajarkan itu seperti apa ya caranya? Nah, mungkin melalui ini, silakan nanti Bapak Ibu yang sesuaikan, oke? Oke, baik Pak. Mari Bapak Ibu semangat, meskipun cuma berdua, berdua kita bisa, ya Pak. Oke, makasih Pak. Oke, sama-sama semangat Bapak Ibu. Materinya ditulis saja Bu, tuh tadi sesuai dengan judul. Oke. Iya, Pak. Berarti berdua aja ini. Nah, Bapak Haji Pak Imron Anton baru masuk kayak ini. Kami akan berkunjung ke kelompok lainnya nih, Bapak Ibu. Kelompok 2 ini kayaknya seru nih. Recording in progress. Ya Pak, ini lagi proses Pak. Kelompok berapa? Kelompok 2 nih. Kami temannya ini kelompok 2 ini. Oke, Bapak Ibu, untuk mungkin ada yang share screen satu orang, mungkin di sini biar kami bisa arahkan nanti untuk pengerjaan LK-nya. Ini langsung ngisi aja kan Pak ya? Oke. Nah, untuk materinya Bapak Ibu kelompok 2, nggih. Judulnya ini Aksi Habibi. Nah, untuk materinya ya tinggal di copy paste saja Aksi Habibi Bapak Ibu, nggih. Jadi materinya Aksi Habibi. Tinggal diketik aja seperti itu mungkin bisa beberapa orang yang ngetik nih Bapak Ibu, nggak bisa hanya biar cepat jadi karena waktunya tinggal 6 menit lagi nih Bapak Ibu. Nah, untuk kontennya tadi kan ada 3, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, dan akomodatif inklusif. Itu dipilih salah satu sesuai dengan bacaan itu cocoknya yang mana ya? Apakah komitmen kebangsaan, apakah toleransi, atau akomodatif dan inklusif itu cocoknya? Kira-kira menurut Bapak Ibu yang mana cocoknya ini? Kemudian untuk subkontennya, nah misalnya tadi mengambil konten yang toleransi, berarti mengambil juga yang subkonten dari toleransi. Misalnya yang konten toleransi itu menghargai dan mengapresiasi perbedaan agama, ras, suku, budaya, dan golongan, terbuka dan mengapresiasi kesetaraan gender, dan seterusnya, Bapak Ibu. Ya? Silakan Bapak Ibu, semangat, ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi nih, Bapak Ibu. Pak, mohon maaf, Gimana? Perbedaan ketiga CK itu Perbedaan ketiga CK ini. Pak, nggak terdengar suaranya, mohon maaf. Iya, kedengeran nih, Bang. Nah, perbedaan ketiga CK ini, Pak ya. Mohon maaf, Pak, belum terdengar suaranya, Pak. Ya, sudah. Sayup terdengar suaranya ini. Oke, Pak, silakan.
Nah, sudah Pak. Yang perbedaan CK gimana Pak? Masih sama? Nah, untuk CK itu Bapak Ibu silahkan disesuaikan. Menurut Bapak Ibu ini cocoknya CK yang berapa ya? Apakah CK 1, CK 2, atau CK 3? Sesuai dengan materi yang tadi ya Pak? Nggih, sesuai dengan materi yang Aksi Habibie itu. Nggih. Nah, di sini sebenarnya sudah saya taruhkan dari CK 2, CK 3, CK 4. Jadi Bapak Ibu tinggal membedakan apa perbedaan dari CK 1, CK 2 sama CK 3 sampai CK 4. Bapak Ibu ya? Dan CK-CK-nya itu sudah kami kirimkan di chat. Bapak Ibu tinggal copy paste aja nanti ke sana ke kolom itu. Dan juga kami di penjelasan tadi sudah kami informasikan perbedaannya itu di ini kami sampaikan tadi kan. Dan untuk CK-CK-nya itu sudah kami kirimkan di chat Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal copy paste di sana semua CK-CK yang sesuai dengan cerita tersebut Bapak Ibu. Di itu Pak, di obrolan. Di chat, di obrolan juga. Udah kami kirimkan CK-CK itu. Nanti silakan Mbak disesuaikan CK mana yang cocok dengan. Juga kami sudah taruhkan ini CK 2, CK 3 sama CK 4. Tapi CK itu aja jangan diambil berarti. Siap Pak, siap. Ya silakan Bapak Ibu semangat ya. Ya. Pahlawan ya, pahlawan ya. Aksi Habibie berarti. Kelompok 3 udah, kelompok 4. Ke kelompok 5 dah. Waktu udah pukul 11. Mau nanya, katanya silahkan. Untuk materinya Bapak Ibu tinggal di copy paste ya, materi yang di atasnya itu judulnya itu pahlawan budaya. Nah, tinggal di copy aja Bapak Ibu. Yang berarti materinya. Materinya Ayo hormat bendera ini ya Pak. Ayo hormat pada bendera. Nggih. Bentar. Untuk kolom tema ini saya hapus saja dulu. Kemudian untuk CK perbedaan ketiga CK ini Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, ini sudah kami informasikan di sini berarti perbedaan CK 3, CK 4 sama CK 5. Nanti Bapak Ibu copy paste ketiga CK itu di sini dan di perbedaannya itu di mana Bapak Ibu ya, antara CK 3, CK 4 dan CK 5. Untuk CK-nya itu Bapak Ibu sudah kami kirimkan di chat Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu copy paste aja di sana nanti ya. Nah, udah. Sekarang tinggal CK-nya sekarang. Nah, CK-nya ini dapat tinggal di copy aja, udah kami kirimkan di kolom chat itu Bapak Ibu. Tinggal di copy di sana. Bisa kok beberapa orang mungkin yang kelompok lain yang copy ke sana juga. CK, berarti yang diambil CK 3, CK 4 dan CK 5. Nah, kemudian untuk yang bawah itu misalnya ini kalau mau diajarkan itu seperti apa caranya? Misalnya melalui ini. Nah, itu aja Bapak Ibu singkat saja. Dalam pembelajarannya. Begitu bagi tugas nih. Iya memang begitu bagi tugas. Ada yang ketik bagian atas, ada ketik bagian bawahnya, ada bukit kelompoknya. Begitu. Biar cepat Kalau begitu. begini juga orangnya jauh-jauh, jadi kita bingung. Gua. Mari Bapak Ibu semangat. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Oke, baik Pak. Semangat. Ya Bu, mohon maaf Bu, gimana? Waktunya ini udah Iya, saya. sampai jam berapa ya Pak? Tadi juga yang instruktur pertama juga agak lebih dikit ya, makanya agak lewat jadi. Saya mungkin sekitar sampai 11.10 aja. Sampai jam berapa Pak? Maaf. Di sini mohon maaf saya di waktu Indonesia Tengah Bapak Ibu. Di sini sudah jam 11 di sini. Oh iya, sampai 10.15 nggak apa-apa Pak? Enggak, mungkin Ya. bisa lah. Oke. Paling nggak sampai 10 ya 10.10 bisa lah saya.
Iya, Sekarang saya akan tarik semuanya sekarang ini ke sini lagi nih. Iya, baik. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih Ibu Alifa, gimana kabarnya? Iya, sehat, Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat ya. Ibu materi Iya, setelah Pak. ini, nggih? Iya, setelah Bapak. Nggih. Saya akan tarik mereka semua dulu ke sini. Baik, Pak. Makasih banyak, Pak. Guys, Bu Alifa, makasih juga. Kita tarik sekarang, kita tarik. Ya, tadi ada sendiri. Breakout room. Udah dipindahin lagi. Sen. Ya, kok ada di sini ya? Nah, di mari kita. Haji Imran ntar yang presentasi ya. Ibu aja yang lebih paham. Oh, udah selesai ya? Waktu tiap kelompoknya. Saya lagi kurangin apa-apa, saya Lah, kok keluar sih? Jalan. Tadi di atas. Oh iya, benar-benar. Oke, Bapak Ibu, gimana? Mohon maaf kita tarik semua lagi ke grup ini karena waktu yang mempertemukan kita, waktu juga yang akan memisahkan kita, Bapak Ibu. Iya, Bapak. Oke, sekarang kita akan ke sesi berikutnya, yaitu kita akan presentasi kelompok, Bapak Ibu. Kami lihat dulu mana yang sudah rampung ini, gitu. Biar mana yang yang sudah hampir rampung ini, kita lihat dulu. Sudah hampir rampung kelompok ya kelompok 5 Bapak Ibu nggih. Mari Bapak Ibu dari kelompok 5 kami persilahkan. Bapak siapa atau Ibu siapa yang ingin mempresentasikan? Ini ada Ibu Riana, ada Ibu Reneka, ada Ibu Siti Kholilah, ada Ibu Septia Devi, sama Ibu Sanah. Kita share screen dulu Bapak Ibu. Share screen LK. Ya, kita bingung karena tadi berdua kamu kan. Nah, Ibu siapa ini yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Kayaknya tadi Ibu Reneka sudah siap-siap kayaknya dari itu kami lihat. Saya belum masuk deh Pak namanya. Ibu siapa yang mau presentasi? Ibu Titin Pak, saya belum masuk kelompok 5. Oh, Ibu siapa nih Ki? Titin. Ibu Titin ya? Iya, saya sharing aja.
Terus di atas Pak. Titin Sukitri. Safitri. Nah, udah. Mari Ibu, siapa yang mau presentasi nih? Ibu Titin sendiri? Saya baru gabung Pak. Tadi putus Pak di atas. Ibu Titin Sukitri, maaf. Nah, ya. Ibu Reneka, mari kami persilakan, kayaknya ada siap-siap Ibu Reneka. Saya Pak. Oke, silakan Ibu Reneka. Untuk kelompok 5, materinya tentang Ayo Hormat Bendera dari bacaan tersebut, di mana pada bacaan itu ditemukan kalau sekolah dari anak Gani tidak mau melaksanakan upacara bendera dikarenakan mengatakan kalau itu musyrik, sementara berdasarkan MUI dan sebagainya itu boleh. Jadi untuk kontennya kami memilih komitmen kebangsaan dengan subkonten menghargai dan menjiwai identitas nasional, yaitu bendera bangsa. Untuk perbedaannya, kalau CK 345, CK 3 itu kalau untuk kata kerja operasionalnya, peserta didik mampu memberi contoh, menerapkan, dan perlu mengembangkan. Kalau CK 4, dia sudah bisa menganalisa, mendeteksi, mengaitkan 2 problem. OCK 5, dia sudah bisa menghubungkan, memilih, mencari alternatif 2 problematika. Kalau misalnya konteksnya untuk CK 345 udah global, lokal, nasional, Pak. Oke. Nah, kemudian untuk yang ini Bapak Ibu, misalnya kalau Ibu mengajarkan materi ini misalnya dengan bagaimana caranya, misalnya melalui apa misalnya? Misalnya kalau Ibu Reneka mengajarkan materi ini, materi tentang Ayo Hormat Bendera ini, kira-kira menurut Ibu seperti apa? Ya Pak, nah itu kita masih bingung Pak. Jadi bisa melalui bisa dengan menggunakan model log R misalnya kan, guys? Dengan model pembelajaran log R. Nah, terus yang kedua mungkin diskusi kelompok. Misalnya seperti itu Bapak Ibu ya? Oke, baik. Seperti itu maksudnya yang ini. Misalnya kalau Bapak Ibu menyampaikan materi tentang ini, bagaimana nanti di kelas untuk cek agar bisa CK ini bisa terakomodir semua. Itu maksudnya. Oke Bapak Ibu, untuk ini ya benar ya, komitmen kebangsaan, kontennya sudah benar, perbedaannya juga sudah tepat, ya. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 5, ya. Nah, betul kelompok 5 ini. Oke Bapak Ibu, karena waktu yang sudah limit nih Bapak Ibu, kita akan selesaikan dulu slide-nya, terus baru kami akan mengakhiri materi ini. Tinggal beberapa slide lagi nih Bapak Ibu, biar kami menutup materi ini, terus kemudian lanjut ke materi berikutnya. Nah Bapak Ibu, saatnya kita untuk refleksi Bapak Ibu. Di sini kami harapkan untuk kepada peserta untuk memberikan tanggapannya terhadap pertanyaan yang ada di share screen ini, di layar ini. Pertanyaannya itu, hal baru apa yang dapat Bapak Ibu peroleh setelah mempelajari wawasan literasi sosial budaya? Yang kedua, apa yang belum dikuasai? Yang ketiga, apa yang akan dilakukan untuk memperkuat pengetahuan ini? Mari Bapak Ibu yang ingin menanggapi, kami persilahkan.
Ibu Hikmah sudah open mic, kami persilahkan Ibu Hikmah. Main dulu deh Pak. Oke, silakan. Nah, pertanyaan pertama, hal baru apa yang dapat Bapak Ibu peroleh setelah mempelajari wawasan literasi sosial budaya? Hal baru yang saya dapat itu ternyata banyak sekali ya pembelajaran yang dalam literasi, termasuk salah satunya ya yang membuat siswa akan semakin cinta kebangsaan dan menambah wawasan literasi membaca tersebut. Itu Pak yang Oke, Ibu Hikmah. Ibu Hikmah, terima kasih atas komentarnya, atas tanggapannya. Kita berikan reaction dulu tadi untuk Ibu Hikmah dan Ibu Bineka. Ya, mantap. Mantap. Oke, Bapak Ibu. Karena kita udah refleksi tadi, ya. Jadi memang ini tambahan dari saya, Ibu Hikmah, ya. Mempelajari sosial budaya ini memang diperlukan bagi pendidik, ya, agar mereka bisa memahami bahwa di Indonesia ini bukan hanya satu suku saja yang ada, tapi juga ada suku yang lain, juga ada agamanya yang berbeda-beda, sehingga dengan pembelajaran seperti itu, mereka bisa nanti bersifat menghargai, bisa memiliki sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan sekaligus juga dengan literasi sosial budaya ini dapat meningkatkan minat literasi peserta didik kita. Sehingga dengan meningkatkan minat literasi juga meningkatlah juga capaian kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik kita, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas atensi kerjasamanya dan responnya pada pelatihan ini. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata, tindakan, dan perbuatan. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis, Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Besok kita jumpa lagi. Terima kasih. Semangat.